Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi petani pinang di Provinsi Riau, khususnya di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi masalah yang telah dilakukan di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Bersama saya sudah ada Bung Ferry dan Bung Imam. Halo, apa kabar? Baik. Sebelum masuk ke permasalahan, bisa dijelaskan dulu bagaimana kondisi petani yang menjadi responden penelitian? Baik, tentu ya. Jadi kita mulai. Jadi dalam kegiatan kami ini, kami itu mewawancarai sekitar 12 petani. Nah, sebagian besar itu menjadikan kelapa sebagai komoditas utamanya, jadi bukan pinang. Nah, sementara pinang ini ditanam sebagai tanaman di sela-sela atau usaha sampingan. Nah, luas lahan yang mereka miliki itu untuk kelapa ya, itu tuh sekitar 1,2 hingga 3,8 hektar dengan pengalaman bertani sekitar 5 sampai 40 tahun lah. Nah, jadi yang menarik itu para responden ini mereka menggunakan modal sendiri dan kegiatan mengenai penyuluhan pertanian yang terkait dengan pinang itu tidak ada. Hal ini menjadi salah satu indikator adanya permasalahan dalam pengembangan usaha tani pinang. Oh, berarti pinang hanya sampingan berarti ya? Betul. Baik, sekarang kita akan masuk ke masalah yang pertama, yaitu produksi. Apa yang paling banyak dikeluhkan oleh para petani? Jadi masalah utama dalam produksi itu adalah banjir. Saat musim hujan, banyak buah pinang yang telah berjatuhan itu hanya terbawa air banjir sehingga tidak bisa dipanen. Akibatnya jumlah produktivitas yang didapat oleh petani itu menjadi berkurang. Dan selain itu ya, jadi banjir ini juga sangat memengaruhi proses pengeringan pinang nih. Karena sinar matahari itu kan berkurang ya. Terus pengeringannya ini jadi nggak optimal gitu. Nah, biji pinang yang awalnya itu dia berwarna, jadinya tuh dia berubah warna jadi kayak kemerahan gitu loh, sehingga kualitasnya tuh menurun. Oh, berarti bukan hanya jumlah hasil pinang yang berkurang, tetapi kualitasnya juga ikut menurun ya? Betul sekali. Jadi dampaknya juga nanti akan berpengaruh terhadap harga jual pinang itu sendiri. Selanjutnya mengenai pemasaran, apa kendala yang sering dihadapi para petani? Nah, kalau kendala ini kan bermacam-macam ya. Namun kendala yang terbesar itu adalah harga pinang. Nah, harga pinang ini itu melonjak, kadang turun, fluktuatif gitulah. Nah, petani ini nggak punya kekuatan nih untuk menentukan harga karena mereka ini hanya bertindak sebagai penerima harga lah atau price taker gitu. Nah, harga biasanya itu ditentukan oleh pengepul yang pokoknya nggak ditentuin lah sama petani itu sendiri gitu. Mereka cuma menerima harga. Dan ditambah lagi ketika kualitas pinang itu tadi menurun akibat proses pengeringan yang kurang baik, itu membuat harga yang diterima petani itu juga semakin rendah. Jadi petani ini menghadapi dua masalah sekaligus, yaitu harga yang nggak stabil dan kualitas produk yang mempengaruhi harga jual itu tadi. Oh, tentu. Kondisi yang seperti ini membuat pendapatan petani menjadi tidak menentu ya kan? Sekarang Iya, kita akan masuk ke masalah yang dianggap paling penting, yaitu penyuluhan. Mengapa masalah ini menjadi prioritas? Apa alasannya? Karena berdasarkan hasil penelitian, minimnya penyuluhan itu menjadi akar dari banyaknya masalah yang dihadapi oleh petani. Penyuluhan mengenai pinang masih sangat jarang dilakukan di daerah tersebut karena komoditas utamanya itu tadi adalah kelapa, sehingga pinang ini dikesampingkan. Jadi pihak terkait mengenai penyuluhan itu hanya terfokus pada komoditas utama itu tadi. Ya, betul. Jadi karena rata-rata kan mereka ini pengusaha kelapa ya, dan pinang ini hanya sampingan gitu. Jadi ibaratnya kalau ada kelapa ya kelapa dulu. Nah, akibatnya nih petani ini hanya mengandalkan pengalaman yang turun-temurun aja dari kakek nenek mereka dulu masalah pinang. Mereka ini kurang mendapatkan informasi seperti kelapa. Kalau kelapa kan lengkap nih, karena kan mereka ini dapat penyuluhan. Nah, kalau pinang itu mereka nggak dapat sama sekali nih penyuluhannya, sehingga kayak pemupukan, pengendalian hama, penyakit, itu penanganan pasca panen tuh mereka tuh nggak dapat untuk pinang.
Jadi bisa dikatakan dengan peningkatan penyuluhan berpotensi membantu menyelesaikan masalah produksi dan pemasaran juga ya berarti ya? Iya, betul sekali. Dengan pengetahuan yang lebih baik, petani jadi meningkatkan produktivitasnya, menjaga kualitas dari hasil panen, sehingga itu pasti akan berpengaruh besar terhadap pendapatan yang diterima oleh petani itu tadi. Lalu solusi apa yang dapat dilakukan oleh para petani untuk mengatasi masalah ini? Untuk solusi itu sebenarnya ada banyak ya, tapi enggak semuanya bisa diterapkan. Nah, jadi kalau dari kita ini ya, itu perlu adanya peningkatan kegiatan penyuluhan yang fokusnya itu pada budidaya pinang. Jadi mereka tuh bukan hanya berfokus pada kelapa, tapi pinang itu juga harus diperhatikan seperti pemupukan, pemeliharaan, terus perawatan, sehingga teknologi pasca panen itu tuh harus digunakan gitu. Oh, menarik sekali ya pembahasan tentang pinang ini ya. Ya, kemudian selain itu juga petani juga perlu diberikan informasi mengenai teknik pengeringan yang efektif pada musim hujan, serta akses informasi pasar agar hasil dari produktivitas itu tadi bisa menerima harga tawar yang cukup baik lah. Nah, dengan demikian diharapkan produktivitas dan kualitas panen dan pendapatan petani pinang dapat meningkat. Baik teman-teman, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa petani pinang di Riau menghadapi 3 masalah utama, yaitu banjir yang mengganggu produksi, harga jual yang fluktuatif, dan minimnya kegiatan penyuluhan. Dari ketiga masalah tersebut, kurangnya penyuluhan menjadi prioritas utama yang perlu segera ditangani. Terima kasih kepada Imam dan Ferry. Iya, Terima kasih kembali. Saya Ari Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Tani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.